Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 ya, di minggu ke-8 ini untuk mata kuliah pemrograman multiteres, materi yang akan saya bahas yaitu tetap lanjutan dari proyek sebelumnya ya, atau dari mungkin yang saya demokan sebelumnya. Nah, di sini nanti yang akan dibahas yaitu mengenai middleware atau ya kurang lebih untuk mengatur role access atau batasan-batasan pada user di Laravel. Oke, yang pertama mungkin nanti kita cek terlebih dahulu ya, atau jalanin service dari Laravelnya yang sebelumnya sudah terinstall. Itu dengan perintah php artisan serve. Jangan lupa untuk nanti kita harus di sini agak baik ya. Ya, kalau kurang jelas mungkin bisa majuan nanti. Agak kurang. Nanti di rekamannya ada. Oke, jangan lupa nanti sebelum menjalankan PHP artisan serve, kita harus masuk ke foldernya terlebih dahulu. Atau lebih mudahnya, kalian mungkin bisa nantinya buka Visual Studio Code untuk text editor ya, sebagai text editornya. Kemudian kalian open project ya, open folder projectnya. Di sini saya folder projectnya portfolio. Nanti buka menu terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini sudah otomatis nanti dia langsung mengarah ke folder projectnya. Oke, di sini untuk servisnya sudah jalan. Jangan lupa kalau sudah terkonek dengan database-nya juga dijalankan. Oke, di sini untuk sudah tampil untuk halaman web dari Laravelnya ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita membuat middleware dan juga untuk mengatur batasan user ya. Misalnya nanti ada admin dan juga ada yang di bawahnya selain admin. Oke, di sini nanti kalian bisa sambil searching juga atau sambil browsing ya. Biasanya kata kuncinya itu how to create middleware in Laravel. Biasanya kurang lebih seperti itu untuk kata kuncinya. Atau misalnya kalian mau bikin model dari atau controller atau untuk migration table, ya bisa tinggal cari aja how to use atau how to create misal middleware, migration ataupun controller. Ini kalian bisa sambil searching karena terkadang menyesuaikan juga dengan versi Laravelnya. Kadang ada yang
Kalau yang mungkin 7 atau 5 ke bawah itu secara script ada yang beda, tapi kurang lebih hampir sama. Tapi biasanya untuk yang ke atas sama yang 7 ke atas sama 7 ke bawah, biasanya ada beberapa yang berbeda untuk scriptnya. Tapi nggak semuanya juga beda, bisa sama. Nah, di sini bagaimana kita untuk membuat sebuah middleware. Ya, tentunya untuk mengatur adanya akses user juga ya. Kalau sebelumnya kan middleware-nya itu kita masih bawaan ya. Nah, setelah middleware nanti kita akan buat juga untuk send message menggunakan email. Oke, nah di sini langkah pertamanya kita harus membuka terminal. Ya di sini kita sambil praktek aja ya untuk materinya. Di sini kita harus membuka terminal dan ikuti perintahnya. Nah, ini untuk membuat middleware yang kita custom atau yang kita sesuaikan di Laravel 8. Nah, di sini kita harus nantinya buka terminal, kemudian execute atau jalankan perintah di bawah. Ini untuk nantinya menjelaskan dari PHP middleware-nya. Oke, di sini masih step yang pertama ya. Nah, di sini kita perintahnya yaitu PHP artisan make middleware check status. Nah, di sini nanti ketika sukses membuat middleware, nah kita akan diarahkan ke http kernel.php. Ini ada di folder app. Nah, dan akan meregister middleware yang kita custom. Tuh, nanti adanya kurang lebih scriptnya seperti ini. Ya. Oke, ini karena saya sambil jalanin, di sini saya coba buka satu terminal tambahan. Saya buka satu terminal tambahan, jadi di sini ada dua. Oke, jangan lupa menggunakan terminalnya kita harus ngarahin langsung masuk ke folder project-nya. Ya misal kalau kita di luar ya, misalnya. Ini masih ada yang masuk. Oke, misalnya ini kita di luar atau ketika buka terminal atau komen prompt baru, ya kita arahin ke folder project-nya. Ini sang pipi. Ini foldernya beda. Application. Oh, nggak kebaca. Coba direktorinya kayak di application.
Kayak jangan lupa nanti juga masuk ke foldernya. Nah, di sini untuk bikin middleware untuk mengecek status ya. Di sini PHP Artisan make middleware cek status. Nah, kita jalankan. Nah, otomatis di sini sudah tercreate middleware yang kita buat, yaitu cek status. Nah, terus mengecek juga di app, kemudian di HTTP ya, app folder HTTP, nah kemudian kernel. Nah, di sini otomatis juga tercreate di folder middleware, yaitu file cek status.php. Nah, di sini kita harus nambahin itu. Nah, setelah sukses untuk register, nanti di sini kita nambahin pada metode ya, protect root middleware, atau untuk root middleware-nya tambahin cek status. Di sini kita bisa langsung copy. Nah, nanti dijelaskan di root middleware di sini. Nah, di sini untuk cek status. Nah, kemudian ini yang location cek statusnya ada di mana? Di folder app, HTTP, folder middleware, kemudian cek status. Kalau kita cek, buka, di sini mengarah ke kelasnya ya. Mengarah ke kelas cek status. Nah, kalau sudah kita tambahkan, nah di sini setelah kita berhasil untuk register middleware kita di Laravel Project. Nah, kemudian kita buka nih file atau di folder http middleware, dan kita buka file cek statusnya. Nah, di sini sudah dibuka. File cek status. Nah, di sini nanti kita harus nambahin. Nah, kalau di sini kan adanya cuma return next request. Jadi kalaupun handle-nya si function handle-nya ini nanti ke direct, dia akan mengarah ke next request-nya apa nantinya. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan kayak di sini ada if out user ya. Jadi jika user dengan statusnya aktif, nah maka return-nya akan mengarah ke next mungkin next page ya, atau biasanya kalau setelah dicek login ya mungkin dia ke home atau dashboard. Kalau standarnya kan kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya usernya nggak aktif ya nanti akan ke detect walaupun dia usernya ada. Nah, dia akan ke detect bahwa usernya tersebut ya udah nggak aktif gitu. Kayak di sini untuk yang return next request-nya dimasukkan ke dalam return next, request-nya di dalam if-nya ya. Yang tadinya ada di luar, jadi dimasukkan ke dalam if authentication user status aktif. Nah, kalau dia nggak masuk ke kondisi ini, berarti usernya selain aktif, maka responnya akan menampilkan your account is inactive. Oke, di sini saya pakai database-nya itu di Postgre, namanya portfolio. Ntar saya buka ada nggak untuk fields aktifnya ya. Oke, sambil nunggu untuk Postgre-nya, sini saya lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah kita nambahin logic bahwa untuk pengecekan status user dengan kondisi aktif. Nah, kemudian kita nambahin root-nya ke dalam roots web.php. Nah, di sini nanti kita nambahin itu
middleware-nya, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa langsung copy atau nanti bisa kita ketik ya. Pertama di roots, folder roots, kemudian folder web.php. Nah, di atasnya di use, nah kita tambahkan use web http middleware text status. Nah, kemudian setelah nambahin, nah di sini kita ada yang namanya nambahin juga, itu root middleware, kemudian dengan memanggil cek statusnya ya, dengan mengambil function atau kelas dari cek status di middleware-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam grup. Nah, di sini yang mau kita masukkan ke dalam grupnya itu, di sini misalnya, ini kenapa ada dua ya? Di sini kita masukkan ke dalam function ya, yaitu root kemudian middleware. Nah, cek status ini kita ngambil dari kelas cek status yang sudah kita panggil. Cara manggilnya dia bisa menggunakan use. Cara manggil method ataupun function dari tempat lain itu menggunakan use. Kemudian arahin dia ada di mana lokasinya. Kemudian di sini biasanya nama kelasnya cek status. Oke, cek status kelas ya. Dengan grupnya. Sini function. Oke, di sini kemudian grupnya kita untuk yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya sebelumnya, mulai dari home setelah login ya, ini setelah login kondisinya. Kemudian halaman about sama halaman mahasiswa atau modul mahasiswa dan modul about sama home. Nah, ini ditambahkan ke dalam kurung buka, kurung tutup. Ya, ini ditambahkan ke dalam di dalamnya si middleware ini yang nantinya akan dilakukan pengecekan. Oke, kemudian setelah kita nambahkan di roots atau di web root-nya, nah di sini kita kemudian nambahin di controller yang sudah pernah kita buat. Misalnya di sini home app http controller ya. Di sini kita nambahin function misalnya public function home UR aktif ya. Coba kita buka untuk controller home-nya. Nah, di sini untuk middleware-nya dia masih middleware bawaan ya, artinya harus login untuk mengakses apa yang ada di dalam controller ini, nantinya kita harus login. Nah, kemudian kalau kita mau manggil atau membuka salah satu menunya, nah di sini kita harus menyesuaikan ya. Kayak tadi untuk Postgre, saya cek apakah ada untuk kolom status.
Oke, di sini untuk kolom statusnya belum ada ya. Kolom status bisa ada, belum ada. Nah, di sini kita akan nambahin kolom di tabel yang sudah ada. Biasanya kan kalau kita membuat tuh yang namanya migration table, nah itu kita harus bikin seperti tabel baru. Nah, ini kan karena datanya udah ada dan tabelnya udah ada, kita harus membuat migration juga, tapi hanya kita nambahin kolom. Ini kita bisa sambil searching ya. Biasanya di dokumentasi Laravel-nya juga ada. Kita buka dokumentasi Laravel, di sini tinggal kita sesuaikan aja untuk versinya, versi berapa yang kita gunakan. Oke, di sini kalau yang atas ini perintahnya itu untuk yang namanya kita membuat tabel baru. Waalaikumsalam. Ya. Untuk tabel baru. Nah, kalau yang dua bawah, nah di sini kita pakai yang bawah ya. Di sini pakai PHP Artisan Make Migration sama. Cuma ada tambahan dash tabel user. Jadi kita nambahin buat migrasinya ini ke tabel user nantinya. Atau misalnya kalian nambahin tabel yang beda, mahasiswa atau bot, tinggal disesuaikan. Nah, di sini perintahnya yaitu kurang lebih nanti ada perubahan ya. Untuk nambahin kolom pada tabel yang sudah ada, itu PHP Artisan Make Migration. Di sini ada add pods. Nah, di sini podsnya kita ganti status ya kalau misalnya tadi untuk nama kolomnya. Kemudian tuh user table. Kalau ini nanti ya disesuaikan aja namanya, nggak harus baku ya, bisa kita sesuaikan misalkan tambah status ke tabel user. Nanti itu kan jadi sebuah file nih. Untuk yang add status to user table nanti jadi sebuah nama file. Kemudian dash table user. Nah, ini nanti kita ngarahin ke tabel mana? Ini ke tabel yang udah ada. Nah, di sini untuk nambahin kolom status, saya mau nambahin di tabel user. Oke, nah di sini untuk migration-nya sudah tercreate ya. Migration-nya sudah tercreate. Saya cek dulu ya ke dalam folder database, folder migration. Nah, ini yang baru add status ya. Itu file add status to user table. Nah, di sini skemanya dia ngarah langsung ke table user. Jadi beda sama ketika kita bikin untuk tabel baru migration-nya. Secara script beda. Di sini skema create nama tabelnya. Kalau ini skema table, jadi ke tabel yang udah ada. Nah, untuk nambahinnya ya kurang lebih hampir sama ya. Di dalamnya ini kita tambahkan table. Nah, ini variable table ngambil dari parameter yang ada di dalam functionnya. Table, kemudian ini pakai table status ya. Table string status. Kemudian biasanya kalau pakai yang sudah terisi otomatis tuh default bisa ya. Default aktif.
jalankan apakah bisa ya. Nah, di sini sudah berhasil, itu kita generate nambahin satu kolom baru. Itu kolom status pada tabel user, dan defaultnya langsung aktif. Nah, karena kita set di itunya aktif juga ya tadi. Nah, di sini kan belum ada, coba saya execute lagi. Oke, nah di sini sudah ada status aktif ya. Status aktif sudah ada, artinya ada penambahan satu kolom baru yang defaultnya langsung terisi otomatis aktif. Oke, di sini saya refresh lagi untuk servisnya. Oh ya, kalau ada penambahan baru seperti di mungkin middleware, console, di folder console, middleware, provider, ataupun di config, ataupun ada perubahan di file.env. Nah, biasanya kita harus di Laravel itu jalanin PHP artisan config clear. Jadi untuk clear config, jadi seperti membersihkan dan memperbarui config-nya. Baru jalanin PHP artisan serve. Ya, coba login. Maksudnya apa ya? Udah lama saya lupa. Kayak di sini berhasil login ya. Nah, coba kalau untuk di sini saya ubah diisi datanya. Update user set status sama dengan inaktif ya. Dengan kondisi where-nya ini ID 1. Nah, di sini sudah inaktif. Di sini di sini middleware-nya terbaca ya. Account is inactive. Ya, karena saya belum ada untuk ngedit statusnya di UI-nya. Jadi saya coba ngetesnya dari database langsung untuk mengubah status lewat query ya. Nah, jadi walaupun sudah login, tapi karena si usernya udah nggak aktif, ya itu menentukan nanti halamannya itu buat usernya ya udah dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ini bisa digunakan untuk kondisi misalnya seperti ya kayak seperti kalian misalnya nonton film yang berbayar ya, atau misalnya di video.com. Nah, itu kan ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah, kalau masa berlakunya belum expired, ya kita bisa akses. Nah, kalau udah expired, ya biasanya kan kita nggak bisa akses lagi kan itu. Biasanya nampil halaman apa buat kita perpanjang lagi. Kurang lebih untuk middleware itu ya seperti itu untuk kegunaannya. Selain untuk mengecek status user dia aktif atau enggak, ini bisa juga kita buat nambahin ke kondisi-kondisi yang lain tuh. Nah, di sini juga nanti kita bisa nambahin di middleware, di folder middleware-nya ya. Kemudian di cek status. Nah, di sini kita bisa nambahin if-nya dia mau kemana lagi. Jika out user-nya status ini yang ada di tabel user ya, kolomnya ya. Nah, status ini yang ada di kolom user. Nah, kalau kita nambahin lagi if-nya yang lain misalnya.
Misalnya if status user expired, ini ya nanti tanggalnya kita pakai tanggal otomatis yang ngikutin hari biasanya. Misalnya di sini tanggalnya expirednya misalnya biasanya kayak gini untuk expire. Nah tapi ya di sini coba ya berhasil apa enggak. Kita coba lagi. Di sini saya balikin dulu ke aktif ya, ke aktif dulu. Oke, di sini setelah aktif dia bisa lagi. Oke, sekarang saya coba bikin satu kolom lagi tambahan yaitu expired ya. Add expired to user table. Oke, ke database, kemudian table date, kemudian expired. Oke. Ini kenapa pakai null label? Null label ini sebagai fungsi artinya dia si kolomnya itu boleh kosong. Si kolomnya boleh kosong untuk di Laravelnya, jadi boleh null. Tapi saya nggak pakai ini, kadang itu isinya kita harus wajib ngisi nanti. Kayak allow null, mungkin kalau di database ppm admin ya allow null, kalau kita checklist berarti dia boleh kosong. Gitu. Kalau nggak di checklist kan itu harus diisi ya. Oke, sekarang dijalanin migrate-nya. Cek database. Nah, ini ada satu kolom tambahan ya, expired dengan kondisi 0. Artinya ya karena dia boleh kosong, jadi ini kita nanti nggak wajib diisi. Tapi kita akan coba ubah isi datanya ya. Expired, kemudian tanggalnya itu berarti yang udah lewat ya, berarti 30 2023 05 30. Ya, di sini di sini udah berubah ya untuk tanggalnya. Untuk tanggalnya udah berubah yaitu tanggal 30. Nah, di sini coba saya refresh lagi. Ya, di sini masih bisa, berarti untuk kondisinya ya. Di sini kondisinya coba saya sesuaikan. Oke, di sini saya copy, if-nya saya pakai tambahkan n. Di sini berarti jika usernya statusnya aktif dan expirednya masih belum expired, nah dia nanti akan ya langsung bisa mengakses menu-menu tersebut atau modul tersebut ya. Di clear config-nya, kemudian jalanin service-nya lagi. Ya, di sini inaktif ya untuk akunnya, untuk akses menunya. Karena saya ngeset kondisinya dengan kondisi jika statusnya aktif dan expired-nya sekarang ya hari ini, yaitu tanggal 31/12/2023.
bulan 5 ya 2023. Nah, itu berarti dia kalau ininya true, ya artinya dia bisa akses nih halaman si modul-modulnya. Kalau enggak, dia akan mengarah ke sini. Kalau ininya true, yang sebelah kirinya true, yang expirednya false, ya dia kan nggak memenuhi. Kecuali pakainya di sini or. Nah, di sini or pakainya. Nah, itu berarti kalau or biasanya masih bisa. Nah, kayak gini. Itu salah satu kondisi yang memenuhi. Salah satu kondisi yang memenuhi. Kalau pakai or, salah satu kondisi terpenuhi, ya dia bisa masuk ke dalam if-nya. Kalau pakai and, dua-duanya harus terpenuhi untuk kondisinya. Kayak sekarang statusnya di sini saya tambahkan, expirednya saya tambahin ya jadi sampai tanggal 10 bulan 6. Saya update lagi. Coba expired 23 10 6 10. Khawatir di sini ada untuk date ya. Date itu date Laravel. Coba pakai kutip string atau getting current date. Atau pakai kayak gini juga bisa ya. Coba date-nya date GMD artinya tahun, bulan, tanggal. Biasanya mungkin tanggal hari ini biasanya. Atau coba di print benar tanggalnya hari ini ya. Dia otomatis nyesuaiin sesuai tanggal di sistem. Berarti di sini masih ada yang belum benar nih. Status aktif, expirednya, oh harusnya jangan sama dengan ya. Berarti kurang dari, sorry. Kalau lebih dari hari ini, berarti masih bisa ya. Kalau kurang, ya pakai kurang dari sama dengan, berarti tanggalnya tadi 10 Juni, apakah lebih kecil dari 31 Mei? Kondisinya berarti expired lebih besar ya. Oh, benar-benar. Berarti tanggalnya dia kan 10 Juni ya. Sekarang tanggal 31 Mei. Nah, berarti 10 Juni itu lebih besar dari hari ini kan? Benar ya? Lebih besar dari hari ini. Berarti benar tampil ya. Coba saya ubah ke tanggal 30 lagi deh. 5
030. Oke, di sini nggak tampil ya. Kalau ke 31, kalau 31 harusnya masih tampil karena masih ada sama dengannya. Karena masih ada sama dengan di sini, artinya lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar aja berarti dia nggak masuk. Nah, kalau ininya kita hilangin, berarti 31 juga nggak bisa. Walaupun di sini sama-sama tanggal 31 nih. Sama-sama tinggal 1. Jadi harus pakai sama dengan juga. Ya biar jadi ada batasnya, benar-benar hari ini terakhir gitu. Bisa akses. Tapi kondisinya ya jika statusnya aktif dan dia belum expire, bisa akses nih menunya. Gitu. Ini kan dua kondisi terpenuhi. Tadi kalau kondisinya ya di sini masih terpenuhi status expired-nya, tapi dia tiba-tiba usernya dinonaktif ini sama admin. Ya mungkin dia udah nggak, kalau di perusahaan mungkin udah resign atau apa gitu kan. Biasanya akunnya dinonaktif. Nah walaupun dia masih ada debt-nya expired hari ini, nah dia udah nggak aktif. Ya, jadi ya penggunaan middleware secara sederhana kita bisa ngatur untuk penentuan secara tadi ya, untuk mengatur apakah user tersebut masih aktif atau enggak, dan apakah dia usernya masih berlaku atau enggak juga expired. Nah, expired ini bisa kita gunakan seperti contohnya misal dalam ya akun-akun kita ya streaming ya gitu kan, bisa kalau beli dalam sebulan expirednya kapan, kalau masih dalam masa berlaku, nah biasanya kan itu ada yang namanya ya halamannya yang berbayar tuh kebuka semua, ya filmnya bisa ditonton. Nah kalau dia udah tanggalnya udah melebihi, ya melebihi expirednya, udah kelewat lah gitu, halaman yang premiumnya kebuka, tapi akan langsung muncul pop up, jadi nggak bisa nonton nih, ya dia harus suruh perpanjang atau bayar lagi kan gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu juga untuk penggunaan. Oke, di sini untuk middleware kurang lebih sepertinya untuk penggunaan dan demonstrasinya. Jadi sini saya aktifin lagi untuk usernya. Oke, sekarang materinya yaitu untuk tadi ya menu atau membuat send email ya. Kita coba, kalau misalnya saya lupa, agak untuk config-nya agak lumayan banyak ya. Nah, oke, untuk send emailnya di sini kita harus, di sini ada pakai mailgun ya, atau untuk itu namanya apa ya? Email bukan email real juga gitu. Coba send email with Gmail ya. Nah, di sini kita bisa nyari dengan kata kunci ya, gimana caranya nanti mengirim email menggunakan Gmail di Laravel. Di sini 7, 9, 10 kurang lebih hampir sama ya untuk secara skripnya.
urutannya juga kurang lebih hampir sama. Nah, di sini dia langkah awalnya kita harus ya bikin project-nya dulu kalau belum ada ya. Di sini kan karena udah ada, step ini dilewati. Nah, kemudian pada SMTP Gmail. SMTP Gmail. Nah, di sini saya akan bikin satu ini apa namanya, config buat kita manggil email dari Gmail-nya ya. Coba buka Gmail. Kayak di sini sudah masuk ke Gmail. Dan di sini saya buka untuk setting dari email yang nantinya saya gunakan sebagai SMTP untuk pengiriman email. Di sini kelola akun Google, kemudian kalau nggak salah di keamanan atau security ya nantinya. Keamanan atau security. Nah, sebentar, Sandi email. Kalau salah ada bikin ini ya. Bentar. Tambahkan save browsing. Coba di sini saya aktifin, nanti bisa nggak ya? Oke, di sini saya buka file.pnv atau environment. Nah, di sini untuk SMTP-nya pakai SMTP mailernya ya. Kemudian untuk mail hostnya smtp.gmail.com. Nah, biasanya di sini portnya itu 465 ya. Biasanya portnya itu 465. Kemudian untuk username-nya yaitu email yang mau kita pakai sebagai pengirimnya.
dan password enkripsi SSL. Setelah itu security step to verification. Password, aplikasi password. Sini udah nggak ada ya aplikasi password. Nanti dicek lagi mail password. Nah, di sini kemudian saya bikin untuk model ya. Nah, di sini dia pakai model subscribe. Artinya untuk ini model baru ya, karena saya udah ada modelnya, ya nanti tinggal diubah-ubah aja ya, diedit. Atau sambil diikuti juga boleh. Di sini bikin model subscribe atau nantinya sebagai ya, pengikut. PP Artisan make model subscriber min M itu sebagai nanti model. Oke, kemudian untuk modelnya di sini kita buat update subscribe.php. Nah, di sini kita nambahin kode di bawah ini ya, naruhnya di atas file untuk enable assignment ya, untuk pengirimannya. Nah, di sini otomatis tercreate sebuah model karena kita pakai function dari Laravel-nya Artisan. Kayak di sini nambahin use hash factory dan protected guard-nya ya. Hash factory. Use hash factory. Bentar adanya. Atau nggak usah pakai use hash factory ya. Ini pakai protected nantinya table ya. Table kemudian subscriber. Ya. Oke, kemudian saya bikin untuk migration table-nya ya.
subscribers table. Migration tercreate. Ini subscriber tabelnya. Ini tinggal tambahin email ya. Karena kita tujuannya mau ngirim email juga nantinya. Dengan tipe datanya string. Kemudian jalanin perintah PHP artisan migrate. Oke, setelah kita ada perubahan di config, kemudian ada perubahan juga di file environment, jangan lupa untuk kita clear config atau cache-nya ya, dengan perintah PHP artisan config cache, atau bisa juga config _2 clear. Sedikit lagi. Nah, di sini kita akan generate ya. Generate mailnya. Nah, di sini karena sudah tercreate mail label ya. Untuk membuat mail labelnya pada app mail subscribe.php, dan untuk mendapatkan reference view-nya ya. Di sini pada folder resource view email, kemudian subscribers blade ya. Kita jalanin perintah dengan menggunakan artisan pada perintah di bawah ini ya. Itu PHP artisan make mail subscribe. Nah, kemudian markdown emails subscribe ya. Untuk membuat mail labelnya pada folder app, dan untuk view-nya juga ya. Di folder resource. Di sini harusnya sudah ada untuk mail ya. Nah, di sini folder mail dan subscribe. Nah, ini nanti markdown-nya ke emails.subscribe, yaitu ke view-nya ya. Nanti akan mengarah ke view-nya. Nah, kemudian sekarang buat controllernya ya. Di sini untuk perintahnya biasanya bedanya PHP artisan make. Nah, di sini controller, kemudian migration atau model atau mail. Nah, di sini tergantung kita gunainya buat bikin apa. Untuk yang depannya sampai PHP sampai make-nya ini kurang lebih sama. Nah, tinggal belakangnya kita mau bikin apa, controller, model, migration, view juga bisa, atau function pendukung lainnya tuh, atau fitur-fitur pendukung lainnya. Nah, baru di sini filenya yang akan mau dibuat. Di sini karena controller, nanti yang akan kita buat yaitu subscribe controller ya. Controllernya sudah terbuat. Nah, di sini karena ada banyak ya, sambil dijelasin dulu. Nah, di sini kita ngambil use app mail ya. Use app mail subscribe, artinya function dari emailnya. Nah, function dari emailnya yang subscribe tersebut tadi. Nah, ya. Dari folder mail, dia ada query dan serialized model. Jadi untuk menjalankan mailnya menggunakan query nantinya. Kemudian model subscriber, artinya kita ngambil ke tabel mana nanti. Kemudian JSON respond request, ini untuk validasi, fetch add validasi input biasanya. Ini untuk manggil email service-nya ya. Nah, kemudian di sini di dalam kelas subscribe controller,
Di sini kita harus membuat yang namanya method ya, public function method subscribe. Yang subscribe ini sebagai metodenya. Kemudian request atau request ini manggil function request, kemudian variable request itu sebagai parameter nantinya akan menerima kiriman atau inputan dari user ya. Nah, kemudian validator atau validate ini kita mengecek menggunakan function validator atau library ya, library validator untuk memvalidasi kolom email. Dia wajib diisi, dia wajib tipenya email, unique subscriber, artinya di tabel subscriber untuk inputan email ini harus unik. Jadi nggak boleh ada yang sama. Nah, kemudian ngecek kondisi untuk responnya ya. Itu if validator file, jika validatornya gagal atau tidak terpenuhi, misalnya ada yang nggak diisi atau emailnya nggak sesuai atau bukan email, nah, akan mengirimkan respon false dan juga errornya apa, gitu kan. Nah, kemudian email request all email ya, baru nanti kita create ke tabel subscribe. Nah, ini subscribe, kemudian ini subscribe ini sebagai variabel aja bebas. Misal kita mau variabelnya insert, bisa aja $insert sama dengan subscriber ini model yang kita panggil di menggunakan use app model subscriber. Kemudian create ya untuk membuat atau menambahkan data baru berdasarkan apa yang di-input. Yang sebelah kiri email itu sebagai nama kolom di tabelnya. Kalau yang variabel email ini yang kita terima dari inputan atau dari form. Nah, kemudian di sini untuk kita ngirim ya, ngirim nantinya function ke email kita nantinya. Nah, jika tercreate-nya sukses, ya biasanya if subscribe atau if insert atau ya mungkin if dengan variabel yang sudah sukses ya, maka akan menjalankan email ya mail to ke email yang kita input to variabel email ya, ini mengarah ke sini nanti dari sini dapat datanya. Kemudian send ini kirim ke new subscribe email ya, artinya ngirim dengan menggunakan query dari mail ini ya, dari mail service-nya. Nah, kemudian dengan return JSON-nya sukses true, dengan pesannya nanti kita akan menerima bahwa terima kasih sudah subscribe ya. Ya, ini bisa langsung ya di copy aja ke controller ya. Nah, extend subscriber controller. Nah, di sini ada yang enggak ada model. Di sini modelnya saya hanya di dalam folder app, nggak bikin folder model lagi gitu. Jadi modelnya langsung di dalam folder app, nggak ada sub foldernya lagi. Oke, kemudian kita nambahin kode berikut ya di file subscribe dari folder mailnya. Nah, di sini ada kita nambahin di public function construct email ya. Di sini pada method construct, di sini saya nambahin parameter email. Nah, kemudian baru
manggil function this email nah di sini parameternya ya, jangan lupa ditambahin juga di sini public email. Jadi parameter yang dibuat di construct kita harus buat juga di publicnya. Jadi biar dia nggak error nantinya. Nah di sini ada perubahan ya. Nah artinya nambah subjek. Kalau coba di copy. Ya, di sini untuk returnnya awalnya kan defaultnya yang bawah ya, hanya mengarah ke nantinya mungkin view-nya ya, email subscriber. Nah, di sini ada nambahin subjek bahwa mungkin return balikannya seperti pop-up notif. Setelah kita input emailnya, ya bisa ada pop-up bahwa mungkin datanya sudah terkirim atau email sudah terkirim, biasanya kan kayak gitu. Tinggal kita ngecek kan gitu. Biasanya kayak gitu. Mungkin kalau pesan atau kita ada konfirmasi email ya di suatu akun, bisa kita klik send code atau send verify akun. Nah, biasanya nanti ada notifnya bahwa silakan untuk mengecek email gitu kan. Oke, nah di sini sekarang ya ada apa? Ya, Siti angkat tangan ada apa? Kepencet ya barangkali. Oke, sekarang kita buka file blade atau view-nya di folder resource, view, email, subscribers, blade.php. Resource, view, email, subscribe.php ya. Nah, di sini sudah ada komponen yaitu my message. Kemudian body message-nya apa? Komponen mail button-nya yang mengarah nanti URL apa? Kayak di sini pesannya ya. Di sini ada perubahan, coba ya. Bedanya di mana nanti? Kayak bedanya di sini ada tambahan dir ya, yaitu untuk siapa ya atau kepada ya. Dir email, nantinya email kita. Nah, dari body message-nya. Kemudian we look forward to communication for with you untuk bahwa mendapatkan informasi yang lebih untuk mengunjungi website kita ya. Nah, di sini mail button-nya URL, di sini tadi kan URL-nya kosong. URL kosong bisa kita isi URL yang mau kita ambil sebagai nantinya user klik ya. Ini saya URL, kemudian di sini app name ya atau config-nya. Oke, untuk thanks dari app name-nya di sini config-nya bisa saya ubah atau ganti. App name ya, app name itu dari file.env. Nah, kalau misalnya ini app name ya, Laravel dari ini bisa diubah. Oke, kemudian kita nambahin untuk metode postnya ya.
Oke, di sini kita nambahin yaitu untuk method postnya. Di sini saya nambahin di luar aja ya, di luar dari roots middleware-nya. Itu subscribe controller class subscribe ya. Di sini dipanggil juga yaitu untuk kontrol dari subscriber controller ya. Kita ambil taruh di atasnya, di use-nya ya. Oke, di sini coba saya clear cache terlebih dahulu. Ya, di sini di NV nggak boleh, mungkin nggak boleh ada spasi ya. Jadi dia nggak bisa di ini pakai underscore. Berhasil. Oke, di sini untuk jalanin subscribe emailnya, di sini kita jalanin perintah di bawah dari root directory project ya untuk nge-replace dari subscribe emailnya. Kemudian dengan email yang dibutuhkan atau yang ingin kita tuju ya. Ya, mau nggak ya? Email. Oke, di sini ada error ya, sebentar. URL post. Add request dot post. Coba subscribe form data. Kayaknya email dikirim. Oh, sama errornya ya. Message-nya nggak ketemu. Oke, oke, karena ini jalaninnya dia lewat CRL atau biasanya lewat API ya, API atau
Bisa kalau CRL ini pakai API. Tadi saya udah nyoba, tidak berhasil ya. Di sini ada responnya not found. Respon not found. Oke, nanti mungkin nanti setelah ini saya coba benerin, kemudian saya coba buat untuk menggunakan UI atau form, menggunakan UI atau form yang di input. Kalau ini kan tadi contohnya itu pakai untuk buat inputnya ada, sudah ada ya buat inputnya, tapi dia nambahin pakai bukan form input, artinya pakai REST API gitu. Jadi CRL ini bisa pakai dikirim bukan dari form input. Oke, nanti saya lengkapi untuk dokumennya atau source code-nya nanti terupdate. Sudah pernah saya share ya untuk GitHub-nya ya, dari yang saya demokan ini untuk source code-nya. Oke, berarti PR dari saya, ya PR buat saya sendiri, itu nanti karena ini masih error, dan waktunya juga sudah habis ya, nanti saya buat lanjutannya buat benerin menggunakan form input untuk send email ya. Oke, tadi untuk middleware sudah berhasil dan sudah saya demokan juga menggunakan tambahan kondisi user aktif dan akun menggunakan expired ya. Oke, jangan lupa untuk absensinya ya di learning juga. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Yang di kelas atau yang mau di ini silakan. Ada nggak? Cukup. Oke, yang di Google Meet gimana? Oke, saya rasa cukup ya. Nanti untuk lanjutan yang email nanti saya update lagi di grup ya. Nanti saya update lagi di grup. Oke, saya tutup ya. Saya tutup dulu untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya.